setiap dapat kontrakan itu selalu sih saya selalu memanfaatkan lahan walaupun ada lahan sempit gitu. Saya manfaatkan lahan yang ada untuk berkebun, terutama tuh untuk kebutuhan sehari-hari saya gitu. Jadi tuh nggak usah ke warung gitu. Kalau mau lalaban tinggal petik gitu. Semoga sih ya apa yang saya lakuin ini walaupun berkebun di rumah kontrakan gitu bisa menyemangati gitu untuk yang mau berkebun, tanam apa yang kamu makan dan makan apa yang kamu tanam. Berkebun dulu ah. Halo, selamat pagi tanaman-tanamanku. Waduh, subur-subur ya. Udah berbuah. Bayam-bayamku yang cantik-cantik. Bunga-bungaku. Duh, tanamannya udah padat nih tanahnya. Aku gemburin dulu deh. Rumput-rumputnya banyak. Harus dicabuti karena ini merebut nutrisi tanaman. Nama saya Diana Sari. Kegiatan saya sehari-hari itu sebagai ibu rumah tangga. Di samping ibu rumah tangga juga saya suka berkebun. Waduh, ini sayuran sawi samhong kita tanahnya udah padat sekali ya, belum digemburin. Kita gemburin dulu ya, biar tumbuhnya yang besar, bisa kami konsumsi. Ini kamu cantik ya, bayam raja. Halo, ini kebun saya. Saya bertanam di samping rumah kontrakan. Di sini saya bertanam secara organik maupun hidroponik. Tanaman yang saya tanami di sini ada aneka sayuran daun seperti bayam, kangkung, aneka bunga maupun aneka buah. Jadi walaupun di lahan yang super sempit ini, kita masih bisa kesempatan untuk bertanam secara organik. Luas kebun saya sekitar 2 kali 6 meter persegi. Sebenarnya sih luas sih ya kalau sama yang samping karena saya diizinkan hanya separuh lahan sama yang punya kontrakan. Jadi kurang lebih ini saya pakai separuhnya dari lahan ini. Sebelumnya tuh lahan ini dipenuhi dengan banyak sampah seperti kayak banyak beling-beling, banyak kayu-kayu bekas, terus genteng-genteng bekas, bebatuan gitu. Lalu saya rapikan, kemudian jadilah kebun ini.
tanaman brokoli saya tumbuh subur ya, kembang kol. Saya tuh kan sebelum berkebun di sini ya, saya ngontrak di RT sebelah. Jadi tuh alhamdulillahnya tuh setiap saya pindah-pindah kontrakan tuh rezekinya selalu ada gitu buat nanam sayuran gitu. Setiap dapat kontrakan itu selalu sih saya selalu memanfaatkan lahan walaupun ada lahan sempit gitu. Saya manfaatkan lahan yang ada untuk berkebun, terutama tuh untuk kebutuhan sehari-hari saya gitu, kayak sayuran itu paling utama banget dah. Jadi tuh saya manfaatkan tuh yang paling utama itu dulu tuh dari sayuran daun aneka tomat gitu, terus sama cabe itu tuh paling utama bagi saya tuh untuk kebutuhan sehari-hari saya gitu. Tapi yang tahun ini nih, yang sekarang ini saya berkebun ini, alhamdulillahnya tuh agak spesies tuh agak legaan gitu, lebih enak lah, lebih gedean gitu. Di kebun ini saya menanam sistem zonasi. Di bagian area belakang saya di sini ditanami aneka bayam, kangkung, sawi, dan aneka bunga-bunga. Dan di area pot susun ini ada pohon kale, ya semua jenis perennial, ada kale black, kale nero black, terus sama red russian, dan ada juga pohon kol ungu ini, dan aneka-aneka stroberi yang saya tanami karena saya paling suka tuh dengan buah stroberi. Di sebelah sini saya menanam aneka buah-buahan, ada mulberry, raspberry, buah tin, tomat, dan pohon jambu air. Dan ini juga saya tanam aneka kacang panjang, ada kacang panjang merah, kacang panjang hijau. Dan yang spesial ini saya menanam genjer dengan media galon bekas. Itu saya memakai media tanam lumpur yang saya ambil dari danau dekat sekitar sini. Karena saya suka tanaman genjer yang biasanya itu dia tumbuh di daerah persawahan. Nah, ini saya tanam kok bisa tumbuh gitu di rumah gitu. Dari genjer ada zona bumbu dapur, aneka macam, ada dari lengkoas, jahe, kunyit, temu konci, kencur, daun pandan, dan sirih. Walaupun di lahan sempit, saya dapat menanam aneka tanaman untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Hari ini saya mau panen, kebetulan suami minta rebusan lalaban. Yuk kita panen genjer dulu kali ya. Genjer itu yang kita panen bagian daunnya saja ya. Nanti kalau sudah panen dia akan tumbuh tunas baru lagi. Emang awalnya saya berkebun di sini sih, pertama saya mau pindah ke sini tuh saya izin dulu ya sama yang punya kontrakan. Kalau saya tuh boleh nggak nih di samping rumah bisa buat nanam-nanam berkebun sayuran gitu, buah-buahan. Alhamdulillahnya tuh yang punya kontrakan itu mengizinkan gitu. Terus malah dia seneng banget, oh boleh kalau mau nanam juga apa aja boleh gitu. Malah kita juga seneng ngelihatnya gitu, itu kata yang punya kontrakan gitu.
Habis ini kita mau panen bayam ya. Saya itu mulai berkebun dari tahun 2016 ketika anak saya yang pertama tuh berusia 3 tahun. Saya emang dari kecil sih emang suka hobi berkebun gitu ya. Ngelihat bapak menanam tuh dulu tukang kebun, jadinya tuh ikut suka gitu sama berkebun. Nah udah gitu kan lingkungan sini kan deket TPU Serengseng Sawah, terus juga dulu tuh sebelum jadi kuburan banyak perkebunan di sini. Orang masyarakat setempat sini tuh banyak yang nanam singkong, ubi, jagung gitu. Terus ada aneka sayuran, ada aneka buah-buahan. Pokoknya dulu sini banyak banget kebun. Jadi tuh seneng aja ngelihat para pekebun tuh, resep ya, seru ya gitu. Jadinya tuh jadi terbawa gitu. Jadi tuh pengen nanam juga gitu. Sekarang kita mau panen timun nih, kebetulan ada timun yang besar, siap panen. Manfaat berkebun itu bagi saya tuh ibarat kayak kulkas hidup ya gitu. Jadi tuh kalau misalnya kita mau masak apa, tinggal petik gitu, enaknya sih di situ gitu. Kadang kalau lagi musim hujan tuh ya, jadi tuh nggak usah ke warung gitu, enaknya sih di situ. Kalau mau lalaban tinggal petik gitu. Terus juga dari segi kesehatan itu badan kita juga menjadi sehat gitu, pikiran juga jadi fresh gitu. Terus juga untuk saya maupun keluarga juga jadi sehat gitu. Kita sudah panen, kita masak yuk. Pengeluaran sih jadi agak lebih hemat sih ya gitu. Paling saya tuh kalau udah bertanam sayuran daun, jadi nanti tinggal beli ke tukang sayur tuh tinggal beli cabai, bawang, hanya itu saja sih gitu. Pengennya sih kalau misal ke depannya saya pengen lebih banyak lagi untuk nanam bawang-bawangan ya gitu. Sekarang ini kan saya baru nanam cabai gitu. Nanti kedepannya pengen nanam bawang, jadi agak lebih hemat juga gitu anggaran biayanya gitu. Ini pohon tomat saya mau saya pruning daun tuanya agar pertumbuhannya nanti cepat berbuah. Kita pangkas yang daun tua aja ya.
Perlakuan tanaman organik saya tuh sehari-harinya tuh paling utama tuh saya harus bisa membuat pupuk secara organik, yaitu pupuk kompos yang terbuat dari bahan-bahan limbah sisa dapur, sisa dari kebun. Itu saya buatkan bikin kompos, terus pupuk kandang, ntar saya jadikan kompos digabungin sama kompos yang tadi sisa-sisa dari bahan sayuran dan bahan-bahan kebun gitu. Sisa pruning ini biasanya saya buang ke tempat biopori yang saya buat dari botol bekas. Pelajaran yang saya dapati selama berkebun, yang pertama itu kesabaran ya. Saya dari ngurusin dari penyemaian, terus saya rawat, sampai panen itu butuh proses yang sabar penuh gitu. Terus yang kedua itu jadi sarana healing bagi saya gitu, menyehatkan badan. Itu sih. Terus yang ketiga saya tuh jadi lebih menghargai makanan yang kita tanam gitu. Jadi punya rasa tanggung jawab gitu. Jadi kadang kalau lagi di luar tuh suka kepikiran, ini tanaman udah disiram apa belum gitu. Terus juga ini udah dipupuk apa belum ya gitu. Tiap hari sih jadi merasa ada tanggung jawab untuk tanaman gitu. Juga untuk kesehatan mental kita maupun fisik juga sih ya. Terus jadi lebih berkreasi kitanya tuh dalam menata kebun gitu, yang tadinya begitu-begitu aja, terus pengen secara vertikal gitu, pengen secara bersusun-susun gitu, jadinya biar agak lebih rapi, jadinya jadi pelajaran gitu buat kita untuk makin berkreasi lagi bertanamnya gitu, berkebunnya. Hari ini kita mau pindah tanam bibit kol ungu dengan media galon bekas seperti ini dan botol mineral untuk biopori di dalam pot. Caranya kita campurkan pertama tanah dulu ya. Kemudian sekam bakarnya 1 bagian. Lalu sekam mentahnya 1 bagian. Kokopitnya 1 bagian juga. Lalu komposnya juga 1 bagian. Kemudian ada tambahan, biasanya saya menambahkan sebagian dari asam humat, terus ada trichoderma, serbuk cangkang telur, dan kapodolomit. Itu kita campur. Fungsi dari asam humat dan trichoderma ini sebagai pembedah tanah, dan udah gitu penambah unsur hara juga untuk tanah. Terus juga mencegah dari busuk akar juga. Kemudian kita aduk rata kembali. Kemudian kita masukkan ke dalam galon bekas ini yang sudah kita lubangi bagian bawahnya dan sekeliling galon ini.
Kemudian kita masukkan daun kering ini ke dalam galon bekas. Berfungsi juga untuk cadangan makanan untuk si tanaman. Kemudian selanjutnya kita masukkan media tanam yang campuran tadi ke dalam galon bekas. Kita masukkan botol mineral ini. Kemudian kita masukkan bibit kol ungunya ke dalam galon. Jadi nanti kalau ketika ada sampah dari sisa dapur maupun pangkasan dari kebun, bisa kita masukkan ke dalam botol biopori ini. Gunanya sebagai cadangan makanan untuk tanaman itu sendiri, selain itu juga bisa menyuburkan si tanah itu sendiri. Selamat mencoba! Semoga sih ya apa yang saya lakuin ini walaupun berkebun di rumah kontrakan gitu bisa menyemangati gitu untuk yang mau berkebun walaupun di lahan sempit, di rumah kontrakan, nggak mesti rumah yang besar, nggak mesti punya lahan yang besar gitu. Ayo teman-teman, kita sama-sama berkebun walaupun cuman punya lahan sempit gitu. Guna untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan menghijaukan bumi. Tanam apa yang kamu makan dan makan apa yang kamu tanam. Selamat berkebun.